Judul materi, perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi perkembangan kurikulum yang akan datang. Nama Nur Ainun dengan NIM H0523307. Materi pertama yaitu A. Tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum KTSP. Periode berlaku sejak 2006 hingga 2013. Karakteristik utama, otonomi sekolah atau KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasarkan standar nasional. Kedua, berbasis standar kompetensi. Fokus pada pencapaian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, pendekatan kontekstual, mengintegrasikan materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan sekitar mereka. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan relevansi kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan lokal, memberikan keluasan kepada sekolah untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau K13, periode berlaku sejak 2013 hingga 2021. Adapun karakteristik utama yaitu pendekatan tematik dan integratif. Kedua, fokus pada keterampilan dan kompetensi. Ketiga, pendidikan karakter. Dan terakhir, penilaian autentik. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan fokus pada pengembangan keterampilan dan meningkatkan pendidikan karakter untuk membentuk pribadi siswa yang baik. Selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka. Periode diperkenalkan pada tahun 2022 dan masih berlaku hingga sekarang. Adapun karakteristik utama yaitu fleksibilitas dan otonomi, fokus pada kompetensi esensial, pendidikan berbasis proyek, dan pendekatan diferensiasi. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran dengan memberikan kebebasan lebih kepada guru dan sekolah dalam merencanakan pengalaman belajar, memperkuat pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu B. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Antisipasi terhadap pengembangan kurikulum di masa depan melibatkan pemahaman tentang tren, teknologi, dan perubahan sosial yang dapat mempengaruhi pendidikan. Berikut adalah beberapa materi penting dalam antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang pertama yaitu tren pendidikan global. Kedua, teknologi dan digitalisasi. Ketiga, pendekatan individualisasi dan diferensiasi. Yang keempat, integrasi keterampilan sosial dan emosional. Kelima, kontekstual dan relevansi. 6. Pendidikan berbasis proyek dan pengalaman. 7. Evaluasi dan penilaian. 8. Keberlanjutan dan pendidikan lingkungan. 9. Pengembangan profesional guru. Materi selanjutnya yaitu C. Komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan pada tujuan pendidikan sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan dasar dalam meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. B. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. C. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Selanjutnya, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sebagai berikut. A. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Kelompok mata pelajaran estetika. Dan terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, kalender pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi. Kesimpulan,
Perjalanan kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan dari KTSP kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka. Setiap perubahan ini didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan zaman, tuntunan global, dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Namun, keberhasilan implementasi kurikulum sangat tergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat.